Ibu Ratu tahu Yang Mulia tidak mencintaiku, kan? Ibu Ratu tahu bahwa dia sengaja tidak menghiasi belahan rambutku. Ibu Ratu tahu semuanya, tapi tetap saja kau memberiku penghiburan palsu. Aku telah banyak mendengar tentang keadilanmu, tapi kau hanya melakukan sebuah ketidakadilan padaku. Ratu Gayatri, aku tahu kau sedang kesal saat ini. Dan aku marah. Aku menginginkan jawaban atas pertanyaanku. Apa kau punya jawaban atas pertanyaanku? aku tahu bahwa Yang Mulia tidak mencintaimu. Tapi aku juga tahu bahwa kau mencintainya. Dan aku juga tahu seberapa besar dan dari siapa Yang Mulia membutuhkan cinta. Surat yang kau tulis untuk Yang Mulia datang padaku. Aku merasa bahwa kau mencintai putraku. Jika kau bisa mengajarinya tersenyum lagi, kau akan mengisi hidupnya dengan kebahagiaan lagi. Lalu bagaimana dengan kebahagiaanku? Ibu Ratu tidak berpikir tentangku. Apa yang akan terjadi saat aku tahu yang sebenarnya? Aku telah menjalani sebuah cinta yang tidak sempurna. Tapi bagaimana aku bisa melanjutkan hidup dengan kebencian untukku ini? Maafkan aku. Tapi sekarang aku tidak bisa lagi tinggal di sini. Aku akan pulang ke rumahku. Kau tidak bisa membayangkan perasaan seorang ayah saat putrinya yang sudah menikah pulang kembali ke rumahnya. Dari kejutan besar ini di usianya, nama baiknya akan ternoda. Memang kau akan pulang ke rumah orang tuamu. Tapi harga diri dan senyum dari ayahmu tidak akan pernah kembali. Dan sekarang, kau bukanlah seorang gadis biasa, Ratu Gayatri. Kau adalah Ratu Amerkot. Tanggung jawabmu bukanlah pada hatimu, melainkan terhadap rakyat Amerkot. Hidup ini memang sulit, Ratu Gayatri. Sekarang kau harus memutuskan. Akankah Ratu Amerkot menerima kekalahan pada tahap pertama perjalanannya, atau berjuang dan terus maju? Ini adalah saranku. Pikirkan baik-baik sebelum kau bertindak. Tidak mudah untuk menghindari keputusanku, Gayatri. Dan sekarang aku telah menjadikanmu seorang ratu. Dan tentang Yang Mulia, aku akan bicara dengannya sekarang. Apa yang telah kau lakukan, Yang Mulia? Apa yang kulakukan?
Ibulah yang telah melakukan segalanya. Ibu hanya suka untuk membuat orang mengikuti kemauan ibu saja, ya kan? Tapi ibu lupa bahwa ada sebuah hubungan yang tidak pernah putus. Hari ini Ratu Gayatrinya ibu itu mencoba memutuskan hubungan itu. Dia mencoba untuk menjadi istriku. Bahkan dia berani memakai gaun itu, Bu. Aku tidak bicara tentang malam pernikahanmu. Aku hanya ingin bertanya padamu, bagaimana bisa kau membiarkan Gayatri meninggalkan istana ini? Tuan Govin tidak akan membiarkan putrinya kembali dalam keadaan seperti itu dari rumah mertuanya. Kau harus tahu itu. Jadi sebenarnya apa yang ibu inginkan sekarang? Haruskah aku menjadikan ratu sebagai sandera di istana? Menguncinya di kamar? Membuatnya menjadi tahanan rumah agar tidak bisa pulang ke rumahnya? Maaf aku mengatakan ini, Ibu Ratu. Aku adalah Rajput, dan ibuku yang mengajariku. Sudah tugasku untuk melindungi kehormatan dan harga diri dari setiap wanita. Jika Ratu ingin untuk kembali ke rumahnya, maka aku akan mengantarnya dengan penuh hormat. Sebagaimana layaknya seorang ratu harus pergi. Jika memang itu belum cukup, aku akan mengawalnya secara pribadi. Ibu telah berani menjualku tanpa kompromi denganku. Maka sekarang jika kesepakatannya menjadi buruk, ibu sendiri yang harus menanggung kerugiannya. Benarkah Ibu Ratu? Berhenti. Aku belum selesai bicara, Yang Mulia. Tapi sebagai raja, aku sudah selesai bicara. Aku telah mengunci Kokila di dalam kamar. Lalu siapa yang memberikan pakaian sulaksana kepada Ratu Gayatri? Kau tidak bisa membayangkan perasaan seorang ayah saat putrinya yang sudah menikah pulang kembali ke rumahnya. Apa kau pikir Tuan Govin bisa bertahan dari kejutan besar ini di usianya? Dia juga tidak mau nama baiknya ternoda. Kau akan pulang ke rumah orang tuamu, tapi harga diri dan senyum ayahmu tidak akan pernah kembali. Kau harus putuskan. Akankah Ratu Amerkot menerima kekalahan pada tahap pertama perjalanannya, atau berjuang dan terus maju? Dari mana dia dapat gaun itu? Siapa yang berikan? Hanya dia yang bisa mengatakan sebenarnya. Tapi dia itu tidak mau bicara apapun padaku. Aku harus membuat dia bicara padaku. Ratu, selama ini aku tidak pernah melihat seorang ratu secantik dirimu ini. Kau terlihat sangat cantik. Gaunmu juga sangat indah. Kau terlihat serasi sekali. Siapa yang memberikannya? Aku memakai gaun yang diberikan Ibu Ratu. Tetap saja. Tetap saja apa? Tidak apa-apa.
Dia belum tahu semuanya. Bahkan tentang mengapa Yang Mulia menolaknya. Kokila, seseorang harus memberikan jawaban untuk pertanyaannya. Dengar, jangan ada yang kau sembunyikan. Aku anggota keluarga istana juga. Dan aku terkejut melihat semua ini. Tahukah kau mengapa semua ini terjadi? Dan juga kenapa Yang Mulia menjadi sangat marah pada istrinya itu di malam pernikahannya. Ini sangat aneh, kan? Kau akan mendapat jawabannya. Sekarang ikutlah denganku. Ayo ikut denganku. Ayo. Namaku adalah Kokila. Hanya aku yang akan memenangkan pertandingannya. Apakah Yang Mulia masih mencintai istri pertamanya? Jika begitu, lalu kenapa dia menikahiku? Dan mengapa dia menuduhku untuk bersekongkol? Yang Mulia harus menjawab pertanyaanku. Atau aku tidak akan pernah bisa tenang tinggal di istana ini. Bawa dia. Baik, Yang Mulia. Saat kecil aku sering takut dan berpaling setiap ada badai. Aku masih kecil, tidak tahu bahwa badai tidak akan berhenti walaupun aku berpaling darinya. Tapi kau pandai, bukan begitu Yang Mulia? Setelah insiden badai besar tadi malam terjadi dalam hidup kita Yang Mulia, pernikahan itu bukan sebuah permainan. Dan jika iya, maka sebelum pertandingan berakhir, aku ingin jawaban atas pertanyaanku. Apalagi yang mau kau tanyakan? Apalagi yang belum kau ketahui? Masih ada banyak. Kau mengatakan kalau kau sangat membenciku. Tapi kau tidak memberitahuku mengapa kau membenciku. Apakah karena secara tidak sengaja aku mengenakan gaun Ratu Sulaksana? Ataukah karena kau masih sangat mencintai Ratu Sulaksana dan kau tidak dapat menggantikannya dengan siapapun dalam hidupmu? Aku menghargai cinta itu. Aku tidak akan bisa menggantikannya. Ratu Sulaksana bukanlah alasan kebencianku. Tapi kaulah alasannya. Kau yang melakukan itu semua. Alasan dari kebencianku adalah persekongkolan antara kau dan juga ayahmu yang telah berhasil menjadikanmu sebagai Ratu Amerko.
Maka kau bisa berada di sini sekarang. Alasan kebencianku adalah kesepakatan yang dibuat olehmu dan juga ayahmu. Kesepakatan apa? Ayahku tidak membuat kesepakatan. Jika dia buat kesepakatan, aku akan menyadarinya. Itu tidak benar, Yang Mulia. Akting yang luar biasa, Ratu Gayatri. Aktingmu semakin bagus setiap harinya aku lihat. Jika kau tidak percaya padaku, tanyakan saja pada Tuan Govin. Selamat siang. Ayahku membuat kesepakatan untuk pernikahanku. Kesepakatan apa? Saat aku bertanya padanya, Ini adalah sebuah pernikahan, bukan kesepakatan. apakah ayah telah berbohong kepadaku? Ratu Gayatri, ritual Bicia akan segera dimulai. Semuanya sudah menunggumu. Pergilah dan bersiap-siap. Yang Mulia telah melakukan ritualnya. Yang Mulia sangat menghargai tradisi, tapi tidak menghargai hubungan. Lebih baik aku tidak datang ke upacara untuk hari ini. Karena jika aku datang, maka aku tidak akan bisa berbohong. Dan seluruh keluarga tidak akan sanggup mendengar yang sebenarnya. Di mana Ratu Gayatri? Ibu Ratu, tolong panggil Ratu Gayatri. Waktu yang baik hampir berlalu. Oh Tuhan, aku akan mempersembahkan manisan yang terbuat dari jahe murni. Akan tetapi, jangan sampai Ratu datang ke sini. Tingkah laku menantu di masyarakat menunjukkan sikapnya. Juga ajaran dari mertuanya. Jadi jika menantumu tidak datang untuk ritual dan merusak tradisi kerajaanmu, maka itu merupakan tanggung jawabmu. Sekarang pergilah dan panggil menantumu datang ke sini untuk ritual. Karena ini akan menjadi kebiasaannya di sini nanti. Karena dia adalah anggota keluarga ini. Ayo cepat, panggil dia datang ke sini. Aku harus menghormatinya. Bagaimanapun seorang ibu mertua, tetap saja seorang menantu tidak akan terbebas dari ibu mertuanya. Bukan begitu, Bu? Jika Ratu Gayatri tidak ingin datang ke ritual ini, seharusnya dia memberitahu kita sebelumnya. Mengapa dia harus menghina semua orang seperti ini? Dan aku rasa Ratu Gayatri akan... Telah datang. Ayo.
Ratu Gayatri, tidak ada cinta dalam hubungan ini. Tidak akan ada sampai kapanpun. Yang kurasakan hanyalah aku membencimu. Yang mulia, pasangkan cincin ini pada jari sang ratu sebagai simbol pernikahan. Saat seorang gadis menikah, dia harus memakai cincin ini. Ini bukan hanya sebagai simbol pernikahan, tapi itu juga mengurangi rasa sakit pada saat melahirkan. Silakan pakaikan. Sekarang tolong berkati kami. Ratu tanpa anak, rumah terasa kosong. Amerkot membutuhkan seorang penerus. Hubungan ini bukanlah hubungan suami dan istri, melainkan hubungan raja dan ratu saja. Ratu Gayatri, kenapa kau berdiri sebelum waktunya ritual selesai? Ini bukan tradisi kita. Tolong duduklah. Aku tidak akan memakai cincin jari ini. Dalam budaya kami, seorang istri memakai simbol dari status pernikahannya. Gelang yang dipakai di pergelangan tangannya melambangkan keselamatan suaminya. Kemudian, cincin yang di jempol melambangkan pengabdian istri terhadap suaminya. Aku memakai gelang ini. Tapi jika aku memakai cincin di depan para dewa, hari ini itu akan menjadi sebuah kebohongan. Kalau kami tidak punya hubungan dalam suatu pernikahan, mengapa kami harus berbohong? Suamiku, aku tidak akan memakai cincin ini. Karena berbohong di hadapan para dewa bukanlah kebiasaanku. sekarang kau adalah seorang ratu. Keterlaluan sekali. Kau sudah membuat keributan. Ini tidak pantas dilakukan oleh seorang ratu sepertimu. Kau telah menghina kami.
keluarga kerajaan Amerkot dan juga suamimu. Dengan kelakuanmu seperti ini, apa kau tidak menyadarinya? Maafkan aku, Ibu Suri. Dan aku mohon maaf kepada seluruh anggota keluarga. Tapi ajaranku tidak mengizinkanku untuk mengatakan lebih jauh. Suamiku ada di sini. Kalian bisa tanya apapun kepadanya. Anakku, apa yang terjadi? Apa yang kau katakan? Dan kenapa Yang Mulia pergi begitu saja? Aku ingin bicara dengan ayah. Ini sangat penting. Ikutlah denganku. Apa dia sudah tahu semuanya? Tidak, tidak. Aku harap itu tidak akan terjadi. Apa yang terjadi, Nak? Kenapa? Kenapa kau terlihat marah? Ayah, apa pernikahanku dengan Yang Mulia adalah sebuah kesepakatan? Aku tanya kepadamu, Ayah. Apa pernikahanku dengan Yang Mulia sebuah kesepakatan? Bersumpahlah demi aku. Jangan berbohong kepadaku. Katakan sesuatu, Ayah. Apa Ibu Suri mengatakan sesuatu tentang kesepakatan ini saat itu? Maafkan ayah. Tolong maafkan ayah. Pernikahan ini memang sebuah kesepakatan. Tapi bukan sebuah perdagangan, melainkan seorang ayah yang membuat kesepakatan. Seharusnya kau menikah dengan Damodar. Tapi kemudian Ibu Ratu memanggilku. Dan dia menunjukkan pada ayah surat yang kau tulis untuk Yang Mulia Raja. Apa lagi yang bisa ayah lakukan? Apa ayah masih ingat? Saat aku kecil kita bermain petak umpet. Ayah selalu dengan sengaja tertangkap. Karena ayah tidak bisa sama sekali melihat putri ayah kalah. Tapi hari ini,
Tapi hari ini kesepakatan ini telah membuat putri ayah kalah. Jangan menangis, nak. Ayah telah membuat kesepakatan ini hanya untuk melihat kebahagiaan dan bukannya air mata. Tapi apa yang terjadi, ayah? Semuanya menjadi kacau, bukan? Tapi aku marah kepada ayah. Karena ketika aku bertanya, apa ini kesepakatan? Ibu Suri telah datang untuk membuat kesepakatan. Lalu ayah berbohong. Bagaimana ayah bisa? Ayah berpikir bahwa jika ayah menyembunyikan yang sebenarnya, maka itu tidak akan menyakitimu. Tapi kebenaran sekarang sudah muncul. Hanya ayah yang terus berharap agar kebenaran ini tidak akan pernah terungkap. Tapi ayah lupa bahwa tidak semua harapan seorang ayah dapat menjadi kenyataan. Maafkan ayah, nak. Kenapa kau terlihat terkejut? Ratu Gayatri akan mengetahui kebenarannya suatu saat nanti. Setidaknya kau harus bersiap-siap untuk hal ini. Ibu Ratu, tidak ada seorang ayah yang siap melihat putrinya menangis. Aku tahu. Jika Ratu Gayatri telah terluka, tapi waktu adalah obat yang terbaik untuk menyembuhkan luka itu. Tapi putriku sedang patah hati, Ibu Ratu. Aku punya permintaan untukmu. Izinkan putriku kembali ke rumah orang tuanya. Setidaknya biarkan dia bertemu dengan ibunya dan menangis sepuasnya di pangkuan ibunya. Bukankah kau sudah memberikan putrimu, Tuan Govin? Gadis yang sedang duduk di kamar itu bukanlah putrimu lagi. Dia adalah menantuku. Dia adalah Ratu Amerkot, Ratu Gayatri. Tapi sekarang pulanglah, Tuan Govin. Aku tidak pernah meninggalkan tanggung jawabku begitu saja. Dia tidak akan kekurangan apapun di istana ini. Kau bisa pegang janjiku. aku akan berdoa kepada para dewi untuk memberimu kesuksesan dalam hidup. Karena jika itu tidak terjadi, maka aku akan membawa pergi putriku dari sini. Sang Ratu Amerkot kembali ke dalam rumahku. Apa kau tahu, Ratu Gayatri? Waktu kecil dulu ketika aku sering bermain bersama teman-temanku. Permainan pernikahan boneka. Jika bertengkar, aku akan membawa bonekaku pulang ke rumah. Kau tahu kenapa? Karena itu hanyalah sebuah permainan. Tapi ini bukanlah permainan. Ini adalah kehidupan. Kau harus tahu itu. Jika ada masalah, maka Tuan Govin tidak dapat membawa putrinya pulang ke rumahnya. Karena jika itu terjadi, maka itu akan menjadi celah untukmu. Aku tidak akan menghentikanmu dengan ancaman rasa malu. Tapi aku akan menghentikanmu karena sekarang istana ini adalah rumahmu. Yang dilakukan ayahmu dan aku adalah demi kebaikan putra-putri kami.
Dan kesepakatan yang tidak kau sukai itu alasan kau menjadi Ratu Amerkot hari ini. Tapi aku tidak ingin menjadi ratu. Aku hanya ingin menjadi seorang istri. Apa maksudmu? Kau hanya ingin menjadi istri? Kenapa kau tidak ingin menjadi seorang Ratu Gayatri? Baiklah. Jika kau ingin pergi ke rumah ibumu, kau bisa pergi. Tapi ingat satu hal. Kau melarikan diri dari tugasmu sebagai seorang istri dan seorang ratu. Kau tidak melakukan hal yang benar dengan pergi seperti itu, Gayatri. Jika kau mengabaikan tugasmu, maka kau juga akan kehilangan semua hakmu. Jika kau menginginkan hakmu sebagai seorang istri, maka lakukan tugasmu sebagai seorang ratu. Hapuslah air matamu dan lakukan tugasmu terhadap rakyat Amerkot. Cinta dapat dimenangkan. Dan yang akan menang adalah yang tidak lari dari medan pertempuran. Ibu Ratu, politiklah yang penuh dengan kemenangan dan kekalahan. Bukan cinta. Perhitungan tentang cinta sangat berbeda dengan politik. Aku tidak tahu apa langkahku selanjutnya. Akankah aku tetap di sini? Atau aku akan kembali ke rumah ibuku? Tapi aku hanya tahu satu hal. Aku tidak akan katakan yang sebenarnya pada Yang Mulia. Aku ingin katakan padanya bahwa aku tidak tahu menau tentang kesepakatan ini. Pergilah dari sini. Aku akan pergi. Tapi kau harus mendengarkanku dulu. Yang Mulia, aku tidak akan membiarkanmu pergi sebelum aku selesai. Aku rasa sudah cukup untuk dramanya hari ini, Ratu. Apalagi yang tersisa? Dengar, Ratu Gayatri. Lakukan apapun yang kau inginkan. Tetap di sini atau pergi, terserah kau. Itu tidak ada artinya bagiku. Yang Mulia, aku sudah dengar semua tuduhan palsumu. Tidak bisakah kau mendengar satu kebenaran dariku? Aku telah melihat keadilanmu. Aku tidak akan tinggal di sini, di mana aku tidak akan mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan. Aku akan pulang ke rumahku. Aku akan pergi. Tapi tidak sebagai Ratu Gayatri. Aku akan pergi sebagai Gayatri. Mengapa kau menangis, Gayatri? Mengapa kau menangis, Gayatri? Berhentilah menangis. Hanya orang lemah yang menangis. Aku akan tinggalkan istana ini dengan harga diriku dan kerang yang dihadiahkan oleh ayahku. Hanya itu.
Pendeta, jumlahnya adalah 3 kali lipat dari jumlah yang sebenarnya. Ingatlah bahwa kejadian hari ini tidak boleh dibahas di luar istana. Ini merupakan tugas pemilik rumah untuk menjaga kehormatan keluarganya. Tetapi ketika talinya ada di tangan yang tidak berpengalaman, bahkan sebuah layangan tidak akan bisa terbang tinggi. Pendeta, kau boleh pergi. Hari ini kau telah melakukan penghinaan di depan orang luar, Ibu Suri. Sekarang aku minta padamu, Ibu Suri, jangan pernah mengulangi lagi hal seperti ini. Jadi kau merasa buruk karena aku mengatakan sesuatu kepada orang luar? Tapi bagaimana dengan kehormatan keluarga kerajaanku yang hancur di hadapan begitu banyak orang hanya karena dirimu? Apa kau tidak menyadarinya? Berapa kali sudah kukatakan padamu untuk tidak memilih gadis itu untuk menjadi ratu di kerajaan ini, tapi kau mengabaikan perkataanku. Tentu saja kan, kau ingin membuat kesepakatan. Sekarang lihatlah hasilnya. Gadis itu menghina keluarga kita dengan menolak memakai cincin pernikahan di jarinya. Dan kaulah yang bertanggung jawab untuk itu, bukan yang lain.